Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa'iyadzubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita semua mudah-mudahan selalu tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya mengerjakan amalan-amalan yang difardukan kepada kita. Allahu Akbar, karena kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Dan kita dimudahkan insya Allah yang selalu mendengar radio kesayangan kita yang selalu bahagia bersama Al-Quran. Mudah-mudahan di malam yang berbahagia ini kita mencoba membahas satu tema sepele. Menurut kaidah bahasa Indonesia, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepele itu remeh, enteng, atau tidak penting. Ini yang paling banyak hadir di tengah umat. Menganggap sholat berjamaah itu tidak penting, dianggap sepele. Meninggalkan riba dianggap sepele. Ya, dia ngomong agamanya, masya Allah. Ya, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada As-Sunnah. Tapi ketika untuk meninggalkan riba, ternyata tidak pernah dianggap itu bahaya besar, dampak besar. Ya, sedikit sekali orang yang melihat ke sana. Dianggap sepele, dianggap tidak penting membahas muamalah tentang riba, membahas muamalah tentang praktek riba. Ternyata riba itu ada di seputar kita. Fatwa ulama sudah ada, aturan dari pemerintah sudah ada. Tapi karena ini membawa kebenaran, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Karena agama ini tidak pernah memaksa. Jadi itu tanda-tanda agama itu benar, tidak ada memaksa. Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam mengikuti agama yang benar ini. Jadi kalau ada yang maksa, yakinkan itu tidak benar. Yakinkan itu penjajah. Ketika kita dipaksa, dianggap sepele, dianggap tidak penting belajar agama ini. Sehingga sampai-sampai saat ini kita mendengar katanya pelajar agama tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianggap sepele. Padahal seluruh umat, ibu-ibunya para ulama, memberikan pendidikan awal kepada ulama yang saat ini kita kenal itu ibu-ibunya para ulama. Mendidik anak-anaknya di awal dengan Al-Quran. Tapi saat ini dianggap sepele orang-orang yang belajar Al-Quran. Dianggap sepele orang-orang yang memahami Al-Quran. Saat ini Radio Ismail yang selalu dari hari ke hari, dari detik ke detik Al-Quran, berapa banyak yang mendengarnya. Tapi kalau ini radio gosip, Allahu Akbar. Ya. Ini satu yang mungkin kita coba muhasabah di malam yang berbahagia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Baru saja kita lewati Ramadan. Sudah itu Syawal yang mengikutinya. Saat ini sudah di Dzulqa'dah. Ini bulan-bulan haram. Ini bulan haram, tidak boleh berperang. Pahala dilipat gandakan, masya Allah. Ya, ini sudah tanggal 12 Dzulqa'dah. 1 bulan lagi kita akan masuki bulan haji. 3 bulan haram berturut-turut. Dianggap sepele. Dianggap tidak penting. Kenapa? Karena kita jauh dari din. Ini padahal 4 bulan haram yang harusnya diketahui oleh kaum muslimin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram. Satunya lagi Rajab. 4 bulan haram. Ya. Ini yang harusnya kita mencoba muhasabah. Ini bulan penting. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap tidak penting. Karena kita tahunya Ramadan. Ini bulan haram. Nah, ini untuk bisa seperti ini kita harus mengelola hati kita. Kita harus mengelola hati kita sebagaimana. Kita sebagai seorang muslim, para ulama mengingatkan kita, menerangkan kepada hati manusia, itu ada dibagi 3. Untuk orang-orang yang beriman, itu hatinya sehat. Qalbun salim, yaitu hati yang bersih dari noda-noda syahwat dan subhat. Jadi orang yang sering menganggap sepele agama itu ada dia terkontaminasi dari syahwat dan subhat. Dari syahwat dan subhat. Hanya hati orang-orang beriman yang bersih, bebas dari subhat dan syahwat. Inilah hati-hati orang yang telah berhasil mendapatkan THR ba'da Ramadan, yaitu takwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melakukan amal soleh dengan ikhlas karena Allah. Dengan ikhlas karena Allah, bukan mengikuti yang lain. Dia hanya mengamalkan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah. Dan mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hati ini Allah Subhanahu wa taala, illa man atallahi biqalbin salim. Ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini Allah kabarkan di surat Asy-Syu'ara ayat 89, ya. Ini orang yang hatinya bersih, dan kita berharap para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran yang sedang mendengarkan kajian muhasabah malam ini termasuk adalah hamba Allah yang hatinya bersih, insya Allah. Ya. Bagian yang kedua itu adalah hati yang mati. Hati yang mati ini diberitahu dengan tidak diberitahu dia tidak akan berubah, ya, yakni hati orang-orang kafir. Ini hati yang mati, hati orang-orang kafir, ya. Dia tidak bisa diberitahu, tidak bisa diberi nasihat, ya. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka betul-betul sangat jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Diperingatkan, tidak diperingatkan, dia tetap tidak beriman. Ya, dia tidak beriman. Ini dikabarkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Limaza khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum azabun azim. Ini hati orang yang mati, ya, hati orang yang mati, ya, itu adalah hati orang kafir. Ini Allah kabarkan di surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ini banyak orang yang sepele melihat ini, tidak pernah mau memahami ayat ini, sehingga mengatakan kafir aja takut. Padahal ini Allah yang kabarkan, Allah yang beritahu, ya. Kafir itu mereka ingkar, mereka nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ingkar itu artinya menutup, tertutup, gitu ya. Ini, ya. Jadi kalau disering anak panjang itu kafir itu apa? Kata Allah, Fir'aun itu rajanya. Jadi raja yang ingkar kepada Allah itu Fir'aun. Menganggap dia jadi Tuhan sebabnya. Masya Allah, ya. Nah, mudah-mudahan ikhwafillah, ya, sahabat
Karena dia sahabat Ismail ya, dan juga sahabat Nabi Muhammad bukan orang-orang yang seperti ini ya. Orang-orang yang tadi sahabat Ismail, sahabat Abu Muhammad Duyono ini adalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang hatinya bersih ya. Karena di sini Allah, kenapa dia menutup hatinya? Karena Allah telah mengunci hatinya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan mereka siksa yang amat berat. Ini hati yang mati ya. Sementara hati yang sakit ini adalah hati orang-orang yang antara sehat dan mati, yaitu siapa? Orang munafik ya. Dia orang munafik ya. Ini betul-betul Allah sudah informasikan apa? Di sini di surah Al-Baqarah ayat 10 ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradun walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dan di hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan, karena mereka banyak berdusta. Ini 3 hati yang sebagai pondasi kita untuk bisa kita melihat ini sepele atau tidak ketika melihat keadaan yang ada di lapangan. Hatinya bersih, hatinya mati atau hatinya sakit ya. Jadi melihatnya itu pada waktu kita hadir di tengah umat ya. Contoh kisah yang Anda dapatkan nih beberapa bulan yang lalu di media sosial ya, itu ada tulisan yang menyebar ya di media sosial, ada tulisan seperti ini ya. Kita coba dengarkan dan kita coba bacakan kepada antum sekalian bagaimana dia melihat di tulisan itu. Kisahnya seperti ini. Ada seorang wanita tengah duduk santai di dalam bis yang menuju ke tengah kota. Jadi ada seorang wanita muda nih ya, tengah duduk dia ya, duduk santai di dalam bis yang melaju ke tengah kota. Di satu pemberhentian bis ya, naiklah seorang wanita tua. Ini kalau biasanya sudah nenek-nenek ya, itu apa? Karakternya cerewet. Cerewet, sering ngomel ya, mudah-mudahan yang denger ini enggak ya. Ini kebanyakannya seperti itu ya. Jadi dia naik ya, naik ke atas bis itu dengan berisik dan duduk di samping wanita muda tadi. Ketika duduk itu apa? Tas-tas bawaan yang berat dia tumpuk begitu saja di atas kursi. Membuat wanita muda itu harus menggeserkan ya, duduknya sambil setengah terjepit di antara tas-tas berat dan jendela bis. Nah, jadi mungkin tempat duduknya itu 3 ya, jadi 2 itu karena ada tas-tasnya di sana ya. Apa kejadian di situ? Sementara ada yang melihat nih, seorang pemuda yang duduk di bangku sebelah melihat kejadian itu dengan kesal. Nih, lihat, hatinya mulai muncul nih ya. Yang mana nih hatinya nih ya? Seorang pemuda yang duduk di bangku sebelah melihat kejadian itu dengan kesal. Dengan kesal, mungkin ada emosi, ada raut wajahnya, masya Allah ya. Dia ingin membela wanita muda mungkin ya, namanya ingin mencari perhatian ya. Dan apa yang terjadi? Laki tadi memberanikan diri bertanya kepada wanita muda tersebut. Apa katanya? Kenapa Anda tidak bicara saja? Katakan saja pada wanita tua itu bahwa kamu jadi terganggu. Apa yang dia jawab? Masya Allah ini ya, bisa menggugah dan menjadi muhasabah untuk ibu-ibu ya, untuk para wanita yang mendengarkan kajian ini. Apa jawaban wanita muda ini? Aku rasa tidak perlu bersikap kasar. Lihat, aku rasa nggak perlu ya, nggak perlu bersikap kasar. Nih lihat akhlaknya. Ini yang harus diambil poinnya. Ya, yang mendengar harus diambil poinnya. Aku rasa tidak perlu bersikap kasar dan beradu argumentasi untuk sesuatu yang sepele. Karena dia menganggap seperti ini, perjalanan ini bersama kita ini terlalu singkat. Lihat, perjalanan kita ini cuma terlalu singkat. Berapa?
kita mau ribut. Padahal kita bisa bertahan, sabar. Dimasukkan gitu, ada kata sabar gitu kan. Ingin memberikan kebaikan ini orang tua. Masya Allah nih. Kita baik sangka seperti itu. Ini wanita muda ini berani melakukan amal dia. Apakah dia sudah ngaji atau tidak, tapi amal akhlaknya ini Masya Allah. Karena dia menganggap perjalanan bis ini sebentar. Nggak lama, nggak panjang, nggak jauh. Hanya sebentar saja kok. Ngapain dia ribut sama orang tua? Dan dia bisa menahan. Dia bisa bersabar. Lihat, ini pelajaran pentingnya. Ya. Terus apa katanya? Saya juga akan turun di pemberhentian di depan situ. Jadi nggak lama, jadi dia bertahan cuma sebentar. Ini pelajaran ya bagi sahabat-sahabat AMDK ya, sahabat Abu Muhammad ya, sahabat Ismail gitu ya. Dunia ini sebentar. Jadi kalau kita nih ada masalah, ya, ada kesulitan, ada problem, ada kendala, sebentar. Karena setiap kesulitan bersamaan, bukan setelah, bersamaan. Ma'al yusri yusro. Bersamaan. Jadi setiap kesulitan itu bersamaan ada kemudahan. Man kita nggak pernah berbaik sangka. Lihat ini wanita muda ini, Masya Allah ya. Kita tidak melihat ini, tapi amal dia, akhlak dia, ini yang harus jadi pelajaran. Jangan sampai kita sudah setiap malam, setiap hari mengaji, setiap hari kita dekat dengan para ulama, para ustadz, duduk di majelis taklim, tapi amal kita di tengah umat menganggap kita paling benar. Iya kan? Orang lain dianggap salah. Ya, ini sepele loh. Ini pelajaran. Kalau kita harusnya sudah tahu agama, sudah ini diamalin nih dalam lapangan. Ketika ada orang yang belum sama dengan kita, ketika dia masih berbeda dengan kita, akhlak kita tetap ditunjukkan. Itu orang tua harus sopan. Ini anak muda ya, harus dilayani, diayomi. Ya, ini Masya Allah. Ini pelajaran penting. Mana baca waktu dapat tulisan itu, Masya Allah ini. Ini belum menggunakan agama loh. Ini cuma cerita, kisah, tapi bisa menjadi muhasabah kita yang sudah setiap hari dekat dengan Al-Quran. Yuk kita amalkan di tengah umat agar itu betul-betul mendapat manfaat umat-umat yang ada di sekitar kita. Jadikan kehadiran kita bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Allahu akbar. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang akan kita lalui bersama-sama, baik sama istri, baik sama anak, sama tetangga, sama jamaah. Ya, yang itu harusnya sama teman kerja. Ini harus jadi perhatian penting. Ya, bagaimana kelanjutannya kita tunggu setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita muhasabah tentang sepele ya. Agama jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Karena ini adalah betul-betul kita harus belajar. Karena agama ini akan membuat kita kuat. Fondasi kita akan menjadi kuat kalau kita belajar agama. Kita di situ akan belajar tauhid. Kita di situ akan belajar ibadah, kita akan belajar akhlak, kita akan belajar muamalah. Dan itu kehidupan itu ada saat ini. Dunia tempat kita beramal. Akhirat kita baru akan menikmati hasil amal kita. Jadi jangan sampai kita belajar agama ingin dapatkan ya yang dikejar tujuan utamanya dunia. Salah. Jadi ketika kita belajar agama, bagaimana pasang target kita adalah bertemu, melihat wajah Allah.
Jadi bukan dapat mobil itu nanti ikutan, dapat rumah itu ikutan, bukan tujuan. Nah, makanya kita di awal ini harus belajar dengan agama. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Nah, bagaimana kalau kita tidak belajar? Ya, gimana kita mau melakukan itu? Dan Allah kasih tahu, orang tahu dengan orang tidak tahu itu beda. Orang cerdas dengan orang yang tidak cerdas disebut jahil. Atau kata lain bahasanya sering dikatakan ini bahasa kasar, bodoh gitu ya. Itu beda. Sama dengan orang buta dengan orang yang melihat. Ya, sepele sekali melihatnya. Gampang melihatnya. Lihat orang buta dengan orang yang melihat. Dia berjalan di depan jalannya itu ada jurang dan harus dilewati. Kalau orang yang melihat dia akan stop, berhenti. Tapi orang buta tetap dia jalani. Nah, ini ketika kita mengetahui ya, kalau itu maksiat stop. Nggak bisa dilanjutin. Nah, yang artinya ketika ada maksiat udah diberitahu, dia buta artinya itu. Tetap jalanin. Sepele kan? Gampang kita ngelihatnya itu. Itulah arti sepele, gampang kita ngelihatnya. Kita mayoritas muslim loh. Masjid ada di mana-mana. Yang bangun siapa? Orang Islam. Mereka akan bersama-sama bangun masjid. Waktu sholat, sama-sama nggak? Allahu Akbar. Ya. Mana sholat? Di masjid mana yang penuh? Jarang-jarang aja nggak penuh. Gampang kita melihatnya. Sepele kita melihat. Padahal kalau hatinya terpaut dalam masjid, terpaut harus datang ke masjid, jalan ke masjid, itu dalam jaminan Allah. Saat ini orang takut untuk ke masjid. Sepele kita melihatnya. Ini pelajaran ya, ini ilmu. Ketika antum dapat, jangan hukumin orang yang nggak ke masjid saat ini. Ini ilmu ini untuk kita. Dapat, amalin. Dapat, amalin. Bukan disimpan di kepala untuk kita berdebat. Ilmu itu untuk diamalkan. Yakin? Ketika dari Quran, ketika dari hadis, atsar, amalin. Jangan lihat kata orang. Gak jadi deh. Kalau kata orang, kata ulama bisa benar, bisa salah. Ini lihat ya, dari Abi Umamah radhiyallahu an, ya tadi yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 golongan. Nah, lihat nih, mudah-mudahan kita masuk di golongannya ya. 3 golongan semuanya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, orang yang keluar rumah. Orang yang keluar rumah ya untuk berperang di jalan Allah. Untuk berperang di jalan Allah azza wajalla. Ya. Ia berada dalam jaminan Allah hingga ia mati, lalu Allah masukkannya ke sorga. Itu yang berada di jalan Allah. Makanya kita berusaha keluar dari rumah itu, ya, berperang melawan hawa nafsu, juga berperang loh. Ya. Berada dalam jaminan Allah. Atau ia kembali dengan mendapatkan pahala dan harta rampasan perang. Kedua orang atau laki-laki yang berangkat ke masjid. Ini dalam jaminan Allah. Kalau kita pahamin hadis. Ya, orang atau laki-laki yang berangkat ke masjid, ia berada dalam jaminan Allah hingga ia mati. Makanya aneh kalau kita datang ke masjid takut dengan mati. Aneh. Saat ini dibilang darurat datang ke masjid. Ini Rasul yang kasih tahu. Dalam jaminan Allah kalau dia datang ke masjid. Ya. Hingga ia mati, dan kita berharap mati di masjid. Saat ini kita takut mati di masjid. Sehingga masjidnya ada yang ditutup, ya. Ada sholatnya, ada yang 1 meter gitu kan. Sepele kita cuma melihatnya. Padahal ini dalam jaminan Allah, ya. Lalu Allah masukkannya ke dalam surga.
Padahal sakit yang menyembuhkan Allah. Wa iza maritu fahuwa yasbin. Kalau aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Ini kalau ini kita yakin, Masya Allah. Dan kita yakinin saat ini, jangan sampai ada yang nggak yakin. COVID ada. Ada. COVID itu ada di tengah kita. Tapi jangan takut. Justru ketika itu ada, ya, kita berserah diri kepada Allah. Antum bilang vaksin menyembuhkan nggak? Vaksin menyembuhkan nggak? Belum ada satupun yang berani mengatakan vaksin itu menyembuhkan. Masker menyembuhkan nggak? Nggak. Justru COVID ini sembuh. Kenapa? Ketika imunnya meningkat, ketika dia mendekat kepada Allah, sehingga dia punya keyakinan, sembuh. Dan siapa yang menyembuhkannya, yang berani mengatakan menyembuhkan? Al-Quran. Madu. Ini menyembuhkan. Di mana dikabarkan? Dalam Quran. Yakin nggak kita? Itu aja. Ya, jadi jangan sampai kita bilang COVID ini bohong. Enggak, COVID ini benar. Ada. Tapi dia tidak mematikan gara-gara COVID mati. Enggak. Mati itu rezeki sudah sampai. Mati itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Likulli ummati ajal. Dan mati itu pasti. Mati itu pasti. Sepele kita kalau paham ini. Mati itu pasti. Semua yang bernyawa pasti mati. Nah sekarang kita tahu enggak? Sementara sakit itu nikmat untuk orang yang beriman. Dia berbaik sangka kepada Allah. Karena sakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ini di buku Al-Quran dalam wakaf ya. Nih, dari Ummul Qura. Di sini dikasih tahu renungan sunnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan atau kepayahan, diserang penyakit ataupun kesedihan, kesusahan, sampai pun duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini Allahu Akbar kalau kita tahu ini. Karena biasanya kalau Allah sayang sama hambanya diberi penyakit. Karena Allah ingin menghapus dosanya sehingga ketika dia mati dosanya nggak ada. Nikmat kan tuh orang beriman. Tapi yang sangat takut dengan sakit itu orang kafir sama orang munafik. Limaza? Tadi di awal udah dikasih tahu. Karena hatinya berpenyakit dan hatinya mati. Jadi dia nggak bisa nerima nasihat dari Al-Quran. Nggak bisa dia yakinin perkataan Allah. Masya Allah. Ya, jadi itu yang kedua ya. Yang mereka datang ke masjid ini. Ya. Jadi laki-laki yang berangkat ke masjid, dia berada dalam jaminan Allah. Lalu kita dijamin Allah. Antum aja saat ini dijamin presiden, dijamin gubernur, dijamin camat. Udah seneng banget. Ini yang jamin Allah. Atau dia kembali dengan mendapatkan pahala dan keuntungan. Tuh lihat, kalau kita datang ke masjid, ya kalau mati kita jamin jannah. Kalau enggak tuh kita dapat pahala, dapat keuntungan. Dan yang ketiga, orang laki-laki yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Jadi kalau masuk rumah ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, lebih bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Ia berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 golongan. Ya, pergi perang, kita keluar rumah, ya, untuk datang ke masjid. Yang ketiga, dia orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tuh beramal itu harus dengan ilmu, dengan dalil, jangan ikut-ikutan. Karena Allah yang beritahu, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ulan. Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan dalam beramal. Tapi untuk maksiat berhenti saat itu juga. Karena kita tidak ada yang tahu 1 detik ke depan kita masih hidup. Masih bisa
memohon doa kepada Allah, bertobat kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita nggak ada yang tahu. Maka kalau tahu sudah rokok haram, berhenti. Riba haram, berhenti. Bank konvensional dihukumin, usahanya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, kita sebagai pegawai, kita sebagai pemegang rekening, berhenti. Karena sudah dipatwakan usaha lembaga keuangan konvensional, dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas tegas. Ini usahanya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, kita tahu, berhenti. Saat itu juga. Nah, saat ini sudah ada bank syariah. Jangan diributin. Kalau ada yang belum sempurna, luruskan, sempurnakan. Bagi yang tahu, jangan tinggalkan. Kita bareng-bareng. Ini hasil kerja, hasil jeripaya orang tua kita, yang sudah menyiapkan pondasi bahwa saat ini di bangsa kita, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah ada bank syariah. Apapun kondisi dia saat ini, kita sama-sama bareng-bareng menjaga ini. Ini jeripaya orang tua kita loh. Kita sebagai anak-anak bangsa, jangan cepat menghakimi. Bank syariah tidak syariah. Bank syariah itu bank syariah. Yang belum syariah mungkin transaksinya, mungkin kegiatannya, mungkin akadnya. Yuk kita bareng-bareng. Yuk kita saling nasihat menasehati. Karena perjalanan hidup kita ini begitu singkat. Makanya, ya, bila ada seseorang sudah melukai, bahkan menghancurkan hatimu, tetap tenang. Tetap tersenyum. Ucapkan alhamdulillah fi khairun insyaallah. Begitu juga ketika ada seseorang sudah mengkhianati kamu, mengejek kamu, menipu, atau bahkan menghina kamu. Tetaplah tenang. Tetap sabar. Ikhlas mengharap wajah Allah. Ucapkan alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Karena perjalanan hidup kita begitu singkat. Dan juga apabila kita dapat masalah yang dibuat oleh orang lain kepada kita, mari kita selalu ingat bahwa perjalanan hidup kita begitu singkat. Karena kita tidak tahu satu detik ke depan kita masih hidup. Kehidupan kita akan berakhir ketika semua rezeki yang dijanjikan Allah sudah sampai kepada diri kita, sempurna sudah ada diterima oleh kita. Kita mati. Karena antum bisa lihat, mati itu tidak harus sakit. Orang sehat bisa mati. Mati itu tidak harus tua. Anak muda juga mati. Jadi hati-hati wafillah. Jangan tunda untuk bertobat. Jangan tunda untuk hijrah dari bank ribawi menuju bank syariah. Jangan tunda. Karena kita tidak pernah tahu, tidak ada orang yang tahu kapan. Apakah sampai kita di pemberhentian bis yang di depan? Belum tahu. Karena bisa saja dalam perjalanan kita tergelincir. Bertabrakan. Nggak sampai kita di pemberhentian yang sudah dijadwalkan. Hati-hati. Karena perjalanan hidup kita begitu singkat. Iwabillah rahimahullah. Mari kita saling memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, bagi yang banyak kepada istri-istri kita, kepada tetangga kita, kepada jemaah kita. Kita beri, kita bersama-sama. Karena kita bisa berjalan nanti bersama-sama. Kan kita muhasabah. Ya. Kemarin rasanya kita masih bermain-main. Kita masih merasa kita anak SD. Kita berteman dengan teman-teman kita di SD, di SMP, di SMA. Saat ini kita rambut sudah memutih. Kita tanya teman-teman SD kita, sudah ada yang
mendengar cerita kisahnya. Mungkin sudah ada yang sudah dipanggil oleh Allah, teman SMA kita, teman kampus kita, teman kerja kita. Kita saat ini bisa dengar lewat medsos. Jarang sudah kita untuk bertemu. Sekarang untuk bertemu aja takut. Ya kan? Datang ke orang tua aja nggak boleh. Allahu Akbar. Orang tua itu sorga, pintu sorga yang ada di dunia. Jadi ngapain kita jauh kemana-mana? Orang tua di rumah itu sorga bagi kita. Bapak dan ibu, dua pintu sorga yang ada di dunia. Nah anehnya saat ini anak-anak takut ketemu orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musibah, musibah besar. Biru walidah. Ihwabillah. Kemarin kita masih energi. Sekarang. Kemarin kita masih bekerja. Sekarang. Renungkanlah. Mungkin dahulu kulit kita masih kencang. Sekarang udah lembek. Rambut dulu hitam. Sekarang udah putih semua. Kondisi loh. Anak yang bicara saat ini. Karena ini peringatan. Ini peringatan halus. Ini sudah peringatan halus. Ya. Dan tidak lama lagi jadwal pemberangkatan bis kita akan segera. Ya, kita nggak tahu. Kita akan pulang kampung, pulang negeri akhirat, jannah. Jangan berpikir untuk masuk neraka. Kita ingin pulang masuk jannah. Itu kampung kita. Maka dari itu, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, hentikan. Mari kita. Qaulilan faqaulilan untuk mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan. Jangan amalan-amalan yang bukan disyariatkan. Kita berharap bisa bertemu dan melihat wajah Allah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita. Jadi jangan anggap sepele pelajaran agama. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar asar. Dekatlah dengan para ulama. Dan jangan lupa dengarkan terus radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Wallahu a'lam.